Hai J6, bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita akan belajar pembelajaran 3 ya. Oke, muatan pertama adalah muatan IPA. Seperti halnya hewan, tumbuhan pun harus kita lestarikan agar tidak punah, karena di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang pelestarian hewan. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan ya. Oke. Pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Misalnya secara vegetatif alami ataupun secara vegetatif buatan. Kita sudah belajar itu kemarin. Tidak menebang pohon sembarangan. Melakukan tebang pilih artinya menebang pohon dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan yang sesuai. 4. Penghijauan atau reboisasi. Dan pelestarian sama seperti hewan, kita juga di sini ada istilah in situ dan ex situ. Contohnya adalah kalau in situ adalah langsung berarti di hutan lindung, sedangkan kalau ex situ adalah dengan kebun raya. Beberapa tumbuhan langka di Indonesia antara lain Amorphophallus sitanium atau bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, kayu cendana, dan meranti. Ini adalah salah satu contohnya. Gambar-gambarnya juga di bawahnya sini. Dan yang keenam adalah mengembangbiakan tumbuhan langka dengan kultur jaringan, yaitu memperbanyak jaringan tumbuhan menjadi tumbuhan baru. Itu adalah termasuk teknologi yang terbaru ya. Jadi dengan kultur jaringan, tidak menggunakan cara-cara yang tradisional. Tapi kita tidak akan membahas itu sekarang. Oke, di sini apa tujuan manusia melestarikan tumbuhan? Kenapa sih kita harus melestarikan tumbuhan? Sama seperti kita bahas tentang waktu hewan ya. Karena tumbuhan itu adalah awal dari rantai makanan. Mereka adalah produsen. Jika mereka tidak ada, maka nanti konsumen-konsumen selanjutnya tidak akan bisa makan. Lama-kelamaan akan terjadi kepunahan. Jadi, kita harus melestarikan untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Kemudian, bagaimana cara melestarikan tumbuhan? Oh, tadi sudah ada di sini. Mengembangbiakan tumbuhan, tidak menebang pohon sembarangan, reboisasi, dan lain-lainnya. Ada tadi sudah kita bahas ya. Tuliskan 3 contoh tumbuhan langka yang ada di Indonesia. Oh, ada bunga bangkai, Rafflesia arnoldi, kantong semar, cendana, meranti. Itu lebih dari 3. 4A. Jelaskan cara pelestarian in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. Pelestarian in situ berarti dilakukan di habitatnya langsung. Berarti bukan habitat buatan, contohnya hutan lindung. Kalau ex situ, kita buatkan habitatnya. Contohnya seperti di kebun raya. B. Berikan 1 contoh pelestarian secara in situ dan ex situ pada tumbuhan langka. Tadi sudah dijawab ya. In situ contohnya di hutan lindung, kalau ex situ contohnya di kebun raya. Kita pernah ke kebun raya Bogor, kita pernah, kemudian field trip, dan kemudian kita juga pernah ke kebun raya Cibodas. Nah, di sana ada beberapa tanaman langka, anggrek salah satunya. Apa yang terjadi jika tumbuhan langka airnya punah? Jadi kalau tumbuhan langka airnya punah, pasti rantai ekosistem, keseimbangan ekosistem akan terganggu karena rantai makanannya terganggu. Dan yang pasti, generasi lain, generasi muda yang ada di bawah kalian atau di bawah Miss Riana tidak bisa lagi melihat secara langsung tumbuhan yang sudah punah. Mungkin hanya berdasarkan cerita. Oke. Buatlah poster sederhana, itu nanti akan menjadi tugas kalian, tapi nanti selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Kembali kita tentang simpulan berdasarkan peta pikiran, ya. Simpulan dalam teks memuat pesan yang ingin disampaikan, intisari tulisan dan ditulis dengan kosakata baku. Ketika kita membuat kesimpulan, sebaiknya kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang baku. Kita akan baca. Populasi burung cendrawasih semakin memprihatinkan. Burung cendrawasih adalah kelompok burung yang tergolong ke dalam famili Paradiseidae. Mereka bisa ditemukan di hutan tropis di Indonesia Timur, Papua Nugini, dan Australia Timur. Mereka adalah hewan pemakan segala. Makanan utama mereka adalah buah, namun mereka juga memakan serangga, udang, dan laba-laba dalam jumlah kecil. Jumlah burung cendrawasih setiap tahun mengalami penurunan. Hasil penelitian terakhir pada Maret 2012 yang dilakukan pemerintah daerah Papua di salah satu lokasi habitat cendrawasih, diketahui setiap 1 km persegi hanya ditemukan 2-3 ekor cendrawasih. Padahal
Pada tahun 2000 sampai 2005 masih ditemukan 10 sampai 15 ekor. Turunnya jauh sekali ya. Dari sekitar 10 sampai 15 ekor menjadi 2 sampai 3 ekor saja. Ini diambil dari sumber Kompas. Oke, mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Kenapa? Karena dia hampir punah, jumlahnya semakin sedikit. 2. Apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Kenapa? Populasinya berkurang karena dipelihara, kemudian habitatnya juga semakin berkurang. Berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Sekarang populasinya menjadi 2 sampai 3 ekor setiap 1 km persegi. Di mana kita dapat menemukan burung cendrawasih? Kita dapat menemukan cendrawasih di hutan hujan tropis di Indonesia Timur, di Papua Nugini. Ini Papua Nugini ada 2 ya, salah ketik ini, dan Australia Timur. Oke, kita akan lengkapi di peta pikiran. Kalian kerjakan di buku kalian ya. Ini kan judulnya populasi burung cendrawasih yang semakin memprihatinkan. Ini intinya ya tentang itu. Mengapa burung cendrawasih perlu dilindungi? Karena jumlahnya yang semakin sedikit. Kalian tulisnya yang rapi ya di buku kalian ya. Kalian ingat kan ketika kita ingin buat kesimpulan, kita bisa menggunakan kata tanya ya. Ini kata tanyanya mengapa. Terus ada berapa, ada di mana, dan ada apa. Ini adalah contohnya. Apa penyebab berkurangnya populasi burung cendrawasih? Habitatnya yang berapa jumlah populasi burung cendrawasih yang berkurang? Berarti berkurang dari hubungan dengan matematika ya. Kemudian, di mana kita bisa menemukan burung cendrawasih? Papua Nugini, dan Australia Timur. Coba kita periksa dulu, benarkah Australia Timur? Selanjutnya, ini nomor 5 tidak usah. Oke, kita sekarang ke pembelajaran 4 PPKN. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masih tentang Pancasila ya. Nah, sikap menyayangi hewan peliharaan merupakan bukti rasa syukur kita kepada Tuhan. Ini tentunya pengamalan sila pertama. Kemudian, merawat hewan peliharaan yang sakit sesuai dengan pengamalan sila kedua. Dan bangga terhadap tumbuhan asli Indonesia itu adalah pengamalan dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dan kalau kita berdiskusi untuk membagi tugas misalnya merawat hewan peliharaan ataupun tumbuhan, itu adalah sila keempat. Dan membagi tugas merawat hewan dan tumbuhan dengan adil itu adalah pengamalan sila kelima. Jadi, dengan kita melestarikan hewan atau sekarang kita bicarakan tumbuhan, kita sudah melaksanakan 5 dari semua Pancasila. Keren banget kan ya? Sederhana tapi kita sudah mengamalkan Pancasila. Semua sila kita amalkan. Nah, sekarang kita akan lihat. Bacalah cerita berikut, kita baca bersama-sama. Ini kucingmu, Ton. Kok tidak terawat ya? Iya, Di. Kami tidak ada waktu mengurusi Putih. Kemudian, kasihan dia, Ton. Kupelihara saja ya, Ton. Kamu suka kucing, Di? Iya, Ton. Keluarga aku suka kucing. Oke, Di. Tolong pelihara si Putih dengan baik ya. Terima kasih, Ton. Aku akan memeliharanya dengan baik. Aku juga berterima kasih padamu, Di. Nah, bagaimana pendapatmu terhadap sila kedua? Bagaimana pendapatmu terhadap sikap kedua tokoh dalam cerita tersebut? Bagaimana pendapat kalian? Kalau menurut Miss Riana, ini si Di ini ya. Nah, ini salah. Ton, ini Ton ya. Dia berarti menurut Miss Riana kurang bertanggung jawab karena dia memelihara binatang tapi tidak dirawat. Sedangkan kalau ini Di, nah, dia berarti sayang binatang dan berarti dia sudah mengamalkan sikap-sikap yang berhubungan dengan Pancasila ya. Apa sila Pancasila yang diterapkan dalam cerita tersebut? Jelaskan. Tadi, merawat binatang sila kedua. Terus mereka berdiskusi nih. Berarti sila keempat. Apa sila Pancasila yang tidak diterapkan dalam cerita tersebut? Nah, bagi si Ton ini, dia tidak merawat. Berarti tidak melakukan pengamalan sila kedua. Dan juga dia tidak melakukan
tidak merawat dari sila kedua, dan juga dia tidak berlaku adil terhadap binatang yang dia pelihara ya, karena dia tidak bertanggung jawab. Berarti termasuk sila kelima. Oke, lanjut. Nah, Miss pengen tanya, nanti ini akan berhubungan dengan tugas kalian, tugas PPKN. Kalian harus menyiapkan, apakah kalian pernah merawat binatang peliharaan bagi yang punya? Kalau yang tidak punya binatang peliharaan, apakah kalian pernah merawat tumbuhan? Ya, jadi nanti akan ada tugas dari Miss Riana. Kalian tunggu saja di classroom kalian. Bukan di tanggal hari ini, itu akan nanti termasuk tugas praktik, yaitu kalian akan mengerjakan tugas dari Miss Riana. Jadi nanti kalian harus mengisi, kalian boleh memilih merawat tumbuhan atau merawat hewan, tergantung yang kalian miliki di rumah. Dan kalian harus sampaikan, harus kumpulkan tugasnya dengan foto ya. Selanjutnya masih muatan bahasa Indonesia, menulis simpulan lagi. Ini kita akan baca. Teks 1. Tanaman anggrek merupakan salah satu tanaman hias yang paling banyak jenisnya. Jenis-jenis tanaman anggrek tersebar di setiap daerah tropis. Keragaman itulah yang membuat tanaman anggrek menjadi spesial. Setiap tanaman anggrek memiliki bentuk bunga yang khas sehingga membedakan antara bunga anggrek satu dengan bunga anggrek lainnya. Tanaman anggrek juga istimewa karena dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan di dalam ruangan. Daun anggrek dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpanan air. Bunga tanaman anggrek tumbuh dengan cepat sehingga tidak heran banyak orang yang membudidayakan tanaman anggrek. Apalagi nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Teks 2. Tanaman Kamboja adalah tanaman berbatang keras dengan ketinggian 1,5 sampai 6 meter. Daunnya jarang, berbentuk panjang namun tebal. Mahkota bunganya berbentuk trompet berjumlah 5 helai. Bunga Kamboja memiliki berbagai jenis warna dan kelopak yang besar. Pada umumnya, tanaman Kamboja bisa tumbuh subur hampir di semua tempat. Tanaman Kamboja merupakan tanaman yang tahan terhadap penyakit dan perubahan cuaca. Tanaman Kamboja dapat hidup hingga ratusan tahun. Wow! Tanaman Kamboja bukanlah tanaman asli Indonesia. Tanaman ini berasal dari Amerika bagian tengah. Tanaman Kamboja dibawa ke Indonesia oleh orang Belanda dari Portugis. Oke. Kalau nanti di ujian sekolah, atau dulu namanya ujian nasional ya, selalu ada teks 1 dan teks 2. Kalian biasanya diminta mencari persamaannya dan perbedaannya. Oke, kita cari sekarang dulu perbedaannya. Perbedaannya dulu ya. Perbedaannya teks 1 ini tentang apa? Benar, teks 1 ini menceritakan tentang tanaman anggrek. Sedangkan teks 2 tentang tanaman Kamboja. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya, sama-sama menceritakan tentang tanaman. Ya. Lalu juga menceritakan tentang bagaimana mereka hidup dan sama-sama menceritakan tentang ciri-ciri fisik dari tanaman. Ini adalah tugas. Kalian kerjakan yang nomor 4 saja. Jadi kalian, berarti ada 2 ya hasilnya. Simpulan dari teks nomor 1 dan simpulan dari teks nomor 2. Simpulan tentang tanaman anggrek dan simpulan tentang tanaman Kamboja. Seperti biasa, kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Difoto dan fotonya diunggah di Classroom. Oke, ingat, dalam menulis kesimpulan gunakan kosakata baku ya. Sekian dari Miss Riana, sampai jumpa.